guru SDN 045 yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di SDN 045 dalam acara diseminasi budaya positif. Kedua kalinya, Waalaikumsalam. Marilah kita sama-sama sanjungkan ke Allah junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kebaikan menuju alam yang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Baiklah, saya tidak akan memanjatkan kata-kata benar, langsung saja saya akan menyusun acara pada hari ini. Acara pertama, pembukaan. Sebelum kita buka acara pada hari ini, marilah kita sama-sama baca basmalah bersama-sama. Dipimpin oleh Ibu Marhayati. Kepada Ibu Marhayati dipersilakan. Hadirin dipersilakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di calon guru penggerak yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Yendra Mayrosa. Ini judulnya diseminasi budaya positif. Jadi nanti mungkin yang akan dibahas oleh Bu Yen ini adalah budaya positif. Budaya positif itu artinya tingkah laku kita dan juga anak-anak bagaimana berperilaku positif. Mutu pendidikan, tujuan pendidikan yang ada di Undang-Undang Pendidikan itu akan tercapai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masuki acara inti, yaitu penyampaian materi dan sesi tanya jawab penguatan atau refleksi. Sebelum kita memasuki acara inti, kita akan melakukan briefing terlebih dahulu yang akan disampaikan kepada beliau kami bersama.
yang ada pada diri kita, baik guru maupun murid-murid kita. Yang kedua itu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan terutama diri kita sendiri. Kita memiliki nilai-nilai kebajikan. Semua kita baik guru, siswa, semuanya memiliki nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, yang selanjutnya posisi kontrol guru. Kita memiliki posisi kontrol. Tadi ada 5 posisi kontrol ya. Posisi kontrol itu yang akan kita laksanakan ketika pembelajaran di dalam kelas kita. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Terus keyakinan kelas, segitiga restitusi, disiplin positif. Oke. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada perubahan paradigma. Coba Bapak dan Ibu guru hebat. Di sini ada sebuah kasus ya. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Misalnya A itu kita sendiri dan B itu adalah teman kita. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Letakkan di salah satu tangan dan genggamlah benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Jadi daya ini adalah kemampuan kita. Buatlah sebuah kepala teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap. Apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apakah yang akan terjadi? Oke, sekarang coba Bapak Ibu kepalkan tangannya. Coba bayangkan yang si A dan si B. A itu kita, B adalah teman kita. Ini adalah sebuah barang atau yang sangat kita yakinkan ini penting bagi kita. Apakah yang Bapak Ibu lakukan? Mau mempertahankan genggaman tangan ini atau mau menyerah saja karena sudah dihadik teman-teman, sudah diancam? Bagaimana Bapak Ibu? Sekarang coba dijawab ini. Bagaimana, apakah mempertahankan atau melepaskan begitu saja? Mempertahankan. Oke. Kenapa Bu Pasradi mempertahankan? Karena tadi kan memang sesuatu hal yang penting yang harus kita pegang teguh, jangan sampai terlepas dari tangan kita. Oke, terima kasih, kita kasih aplaus untuk Bu Pas ya. Oke, di sini sebuah genggaman kita ini adalah barang yang sangat kita butuhkan, sangat kita jaga, penting. Makanya walaupun dihadik, walaupun diancam, kita akan tetap mempertahankan kepunyaan kita. Oke, itu paradigmanya. Selanjutnya perubahan paradigma atau stimulus respon teori, kontrol teori pilihan. Misalnya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita sebagai guru atau sebagai murid kita? Sini, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di samping itu contohnya, guru, kita seorang guru mau merubah anak murid kita itu ke yang lebih baik. Padahal tugas kita itu menuntut murid kita ya, menuntut
membiarkan. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Misalnya saya sendiri, ada orang lain, nanti dia bisa mengontrol diri kita bagaimana dia mau gitu. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Seperti misalnya saya pas tidak seperti ini, langsung disampaikan. Walaupun hasilnya orangnya tidak mau dikasih masukan gitu misalnya. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita sudah membujuk, memberi masukan, saran sama murid kita, itu seringkali kita melepaskan emosi kita ya, makanya menghadapi atau mengancam siswa. Terus modal berpikir menang atau kalah. Kita beranggapan, wah kita sudah menang. Terus teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita, orang itu berpandangan seperti ini, kita bisa, ternyata bisa seperti ini. Jadi kita sudah berpikiran positif. Semua perilaku memiliki tujuan. Otomatis semua tindakan kita sebagai guru itu memiliki tujuan akhir untuk membentuk siswa kita yang lebih bersikap positif. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Kontrol diri di sini ya. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol itu hanya diri kita sendiri. Tidak bisa orang lain. Seperti menggemparkan tadi, tidak ada orang walaupun diancam kita masih tetap kita yang memegang kontrol. Terus Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu sudah pasti ya, karena sifat, sikap itu ada setiap kita. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Disinilah kita membentuk sebuah kolaborasi. Misalnya saja di sekolah kita ya, kita sudah
nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai itu di anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan berkebinekaan serta gotong royong. Di sini ada teori kontrol itu motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, coba Bapak Ibu, motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Coba dijawab, ini apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kita contohkan saja. Kita seorang guru, disiplin baju, misalnya. Kita sudah ditentukan dari pemerintah, kalau dinas hari Senin itu pakaian abu-abu. Nah, karena saya sendiri gitu memakai baju olahraga, sedangkan hari Senin itu baju abu-abu. Nah, di sini ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Coba Bapak Ibu yang bisa mengutarakannya pendapatnya. Kita ibaratnya sudah melanggar atau tidak? Nah, apa yang akan terjadi? Coba Bapak Ibu. Melanggar hukum itu ya malu pertama. Ya, terima kasih Bu. Yang pertama sekali yang dirasakan pasti malu. Kita capek-capek sekolah dengan santai, kita pergi sekolah, baju kita malah beda. Wah, yang pertama, aduh perasaan kita gimana gitu. Malu, rasanya rasa minder-minder sama guru lain juga ada, karena kita merasa bersalah. Terus motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Seandainya ini pertanyaannya Bapak Ibu, bukan ada unsur apa-apa. Ini pertanyaan, misalnya kita seorang guru itu datang terlambat ke sekolah, terus seorang guru, apakah kita harus datang tepat waktu atau terlambat? Dan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan itu tepat waktu misalnya? Kita datang tepat waktu karena keinginan kita sendiri, karena takut dari kedinasan atau urusan kedinasan kita. Siapa yang mau berpendapat? Dan pada pribadi masing-masing. Datang dengan keyakinan sendiri. Oke Bapak Ibu, terima kasih ya Pak Al. Betul sekali ya, kita ke sekolah itu dengan keyakinan kita. Kita datang bukan karena perusahaan atau sekolah kita. Kita datang harus segini. Tidak, karena kita seorang guru itu pasti punya bagaimana kita harus datang tepat waktu. Kita tidak butuh ini peraturan dari sekolah kita harus datang tepat. Tidak, kita yakin kita bisa. Terus motivasi internal atau tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri, apa yang kita lakukan. Ini kita menghargai diri kita sendiri, apa yang kita lakukan. Siapa yang bisa? Disiplin. Disiplin. Kita itu menghargai diri kita, yang pertama disiplin. Apalagi itu kan bagi diri kita. Kita bangga di diri kita harus disiplin. Apalagi kita bangga berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Oke, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Seperti kita harus datang tepat
13. Oke, sekarang di sini ada pertanyaan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, nanti kita bahas. Kita lihatkan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, coba kita lihat. Seorang anak bermudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan belajar lebih giat. Contohnya, ketika anak-anak kita merasa bersalah, disitulah tugas kita seorang guru memanggilnya, menanyakan apa alasannya, kenapa, dan baru kita jawab juga. Kalau kita seorang guru pasti juga merasa bersalah. Jadi kita sampaikan kepada siswa kita itu tidak apa-apa karena setiap manusia itu mempunyai kesalahan. Sesudah itu baru kita menanyakan keinginannya apa. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi mereka memiliki tujuan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen. Oke, di sini ada lagi identitas gagal dan identitasnya. Oke, hukuman itu sifatnya sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu sebuah pilihan. Bagaimana siswa kita memilih maunya seperti apa. Kalau kadang-kadang kita sebagai guru maunya kita yang kita terapkan sama murid-murid kita, bukan keinginan dari murid-murid kita. Terus tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Ketika kita marah sampai SMP pun dia masih mengingat ibu ini marahnya seperti ini. Kita sudah benci, kadang-kadang masih terlintas seperti itu. Terus tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Ketika kita memberi nasihat sampai di situ ingat. Ketika dia ada pulang besok tidak akan terpikirkan lagi. Terus kalau restitusi menguatkan untuk murid atau dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dia pilihan dia. Oke, terus korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Contohnya di sini korban mendapatkan keadilan ketika anak berbuat salah yang mencurang ini, kita akan memprosesnya langsung. Dan kita tanggapi yang harus kita kerjakan seperti ini. Karena hukuman itu berasalnya dari guru. Sedangkan konsekuensi itu bisa seketika korbannya diabaikan saja. Kita sudah kasih nasihat, kita biarkan aja. Sedangkan restitusi itu korban bisa mendapatkan sebuah ganti.
tentang restitusi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, contohnya tadi ketika siswa kita bermasalah, itu kita memberikan masukan-masukan, validasi tindakan. Nanti bagaimana karakter siswa kita. Jadi bukan perbuatannya. Terus restitusi fokus pada solusi. Nah, jadi ketika dia bermasalah, kita carikan bersama-sama solusinya bersama berdua guru dengan murid. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Contohnya di sini dalam perjalanan lalu lintas, apa yang Bapak Ibu pakai? Helm. Nah, kalau kita tidak memakai helm, apa yang akan terjadi? Kena tilang. Nah, itu termasuk sebuah peraturan. Peraturan lalu lintas. Nah, sama juga di sini. Mengapa tidak peraturan saja? Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, disinilah kita nanti bisa untuk mendukung motivasi intrinsik yang itu berasal dari diri siswa kita. Makanya kita bentuklah sebuah keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang berbudaya positif. Nah, keyakinan kelas ini menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Contohnya tadi di situ ada menggunakan masker, pakai helm. Nah, coba di sini Bapak Ibu perhatikan. Ini contoh sebuah peraturan. Nah, di sini keyakinan kelas. Dari peraturan kelas ini, Bapak Ibu bisa menjadikan keyakinan kelas itu bersifat positif. Coba yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa budaya positifnya itu? Iya, kan judulnya aja selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas kita apa? Berarti dia merupakan budaya positif. Keyakinannya misalnya disiplin. Nah, masuk ke mana dia itu? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Apa bahasa keyakinan kelas kita itu? Ini bagus untuk diterapkan di kelas-kelas kita. Karena kalau pas murid kita mengganggu teman, ayo siapa ingat keyakinan kelas kita? Mengganggu teman. Nah, itu bisa kita sebutkan. Kalau teman. Apa Bu? Keyakinan kuda. Ya, kok bisa. Nah, nanti bisa kita buatkan di kelas kita masing-masing keyakinan kelas. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Nanti kita lihat ya jawabannya. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin dari menggunakan masker. Kesehatan tak? Nah, narkoba juga tentang kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Oke, sekarang coba kita lihat. Yang menjawab tadi tanggung jawab, menghormati orang lain. Berarti menghormati orang lain berkomitmen. Harus hadir 15 sebelum pelajaran. Keselamatan, menghormati orang lain. Kesehatan, menghormati orang lain, bersabar. Kesehatan, keselamatan, keamanan. Di sini juga bisa disiplin ya, berkomitmen itu bisa disiplin. Oke. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nih, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama sekali itu kasih sayang dan rasa dihargai, diterima. Yang kedua, kesenangan, fun. Terus kebebasan, freedom atau terus penguasaan dan bertahan hidup. Di sini kita harus
habis-habisnya. Nah, dengan menghadapi anak kita sudah dongkol, kita sudah menghardik anak nih. Ini tidak seharusnya seperti ini, seharusnya seperti ini. Nah, itulah dari sikap seorang penghukum. Terus pembuat rasa bersalah itu gurunya tuh berceramah, marah-marah, berceramah panjang lebar. Nah, dan mengatakan seharusnya itu seperti ini. Ibu kecewa sekali sama anak ibu. Nah, itu yang terlontarkan dari mulut kita kalau menjadi pembuat rasa bersalah. Kita sering seperti itu, anak merasa, oh iya ya, kita ini memang bersalah terus, jadi salah aja terus, nggak ada yang benar ya. Nah, jadi anak itu rasanya dirinya itu rasanya salah terus, jadi dia merasa lama-lama kita pupuk seperti itu, dia akan menjadi minder. Ya lah Bu, nanti dia tidak mau lagi dekat-dekat sama teman. Yang salah siapa? Kita seorang guru. Terus teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Karena kita sebagai teman, kita suka bercanda, suka bermain dengan siswa. Jadi anak itu dekat sama kita saja. Nanti dengan guru lain dia merasa tidak dekat. Nah, kalau coba kita yang menyuruh, nak tolong satu nak. Oh iya Bu, cepat dia lari. Nah, coba guru lain, dia merasa tidak ada rasa penghubung antara dia dengan guru yang lain. Jadi dia tidak mendengarkan. Itulah kekurangan dari kita sebagai teman. Terus pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau pemantau ini biasanya kita melihat bagaimana muridnya seperti ini. Sedangkan manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya siswa kita bermasalah, itu kita kasih dia pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia berpikir positif. Terus ada lagi, kalau penghukum itu guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Wah, itu seorang penghukum. Sedangkan pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres dengan perbuatan anak ibu ini. Jadi dia sudah tertekan langsung dengan perkataan-perkataan kita. Terus kalau teman, ayolah lakukan demi ibu. Nah, mana kamu yang tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, jadi anak itu karena sudah ada ajakan ayo, dia sudah merasa dekat dengan gurunya seperti temannya sendiri, saudaranya sendiri. Terus kalau pemantau, apa peraturannya? Ingat tidak peraturan kita apa? Sedangkan manajer, apa yang kita yakini kesepakatan kelas yang sudah anak ibu tidak laksanakan bagaimana? Nah, itu nanti yang di posisi 5 kontrol ini. Oke, kita lanjutkan. Nih, coba lihat tugas ke depan ini. Di sini ada, saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, ini siapa yang mengatakan? Ini ada posisi kontrolnya 5 tadi, seperti penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan itu? Pembuat orang merasa bersalah. Itu posisi kita sebagai guru ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita itu ingat saja kata kuncinya kecewa. Nah, berarti dia sebuah pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi ibu. Teman, apakah kamu mau mendapatkan sertifikat bintang? Pemantau, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, jadi ketika kita seorang guru itu ada 5 posisi kontrol. Yang kadangkala kita itu sering melakukannya adalah sebagai penghukum, teman, yang pembuat rasa bersalah. Seringkali kita melakukan yang
yang 3. Yang pemantau dan manajer itu kadang-kadang kita lakukan, kadang-kadang tidak. Dan mari kita Bapak Ibu guru hebat, mari kita mulai merubah mindset kita. Seorang guru itu harus menjadi manajer. Ibaratnya kalau di film Korea CEO. Nah, jadi kita harus jadi CEO di dalam pembelajaran kita, manajer. Oke, segitiga restitusi itu ada segitiganya. Yang pertama sekali kita menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, disinilah kita ketika anak-anak kita berbuat salah, kita juga menyatakan tidak masalah. Setiap manusia juga melakukan salah. Seperti ibu juga pernah bersalah. Kita hanya menyampaikan seperti itu. Terus validasi kebutuhan, validasi tindakan salah. Validasi tindakan salah ini kita menanyakan kepada siswa kita yang membuat kesalahan tadi, apa alasan anak ibu membuat salah? Ibu yakin anak ibu mempunyai alasan-alasannya. Misalnya anak kita mengganggu teman, pasti dia ada alasannya. Itu kita dengarkan dulu alasan-alasan yang disampaikan anak-anak kita. Baru terakhir kita menanyakan keyakinannya. Keyakinannya di sini itulah tugas kita membuat keyakinan-keyakinan jelas. Untuk kedepannya insya Allah kita bersama-sama akan membuat keyakinan jelas di kelas kita masing-masing. Oke? Jadi dia tadi menstabilkan identitas. Nah, ini tadi ada guru berkata berbuat salah itu hal manusiawi. Kita juga manusia tidak sempurna. Terus membantu murid yang mengenali basicnya atau kebutuhannya. Di sini tugas kita seorang guru, kita harus yang pertama sekali kebutuhan murid-murid kita harus kita pahami. Baik, kita harus tahu dia profil belajarnya. Misalnya latar belakangnya seperti ini, tingkat pemahamannya seperti ini, itu kita tentukan semuanya. Nah, makanya terbentuklah pembelajaran dan refleksi. Terima kasih. Mungkin di sini kita lanjutkan tanya jawab. Ketika Bapak Ibu guru hebat mau bertanya, ada permasalahan di kelas, bisa kita sampaikan solusi-solusinya. Mungkin ada penyampaian dari kepala sekolah. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi penyampaian pemateri dari Ibu Yendra Mayaza SPDI SPD. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk acara sesi tanya jawab, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada saran dan kritik dari Ibu Kepala Sekolah? Dari saya sedikit apa ya, kalau di pos tadi ini saya tidak apa-apa dah. Terlalu diulang-ulang ya biar tidak. Kalau yang Indra Merosa ini karena waktu yang kedua ini nampaknya saya tahu psikisnya saya harus sekian jam karena ini sudah sore ya. Nampaknya saya tahu itu apanya. Tapi tidak apa-apa, menurut saya sudah bagus. Cuma poin-poinnya agak di kemudian agak di pengelompokannya agak masuk bantu. Maksudnya saya tahu tujuannya, cuma mengelompokkannya. Kalau menurut saya begini, misalnya disiplin itu apa? Disiplin di sekolah itu siapa saja yang disiplin? Kemudian misalnya punya disiplin seperti apa? Anaknya disiplin seperti apa? Kemudian bagaimana cara kita menekankan disiplin kepada diri kita sendiri dan kepada anak-anak? Itu kan sebenarnya kesimpulannya hanya seperti itu tadi, ya. Tapi karena waktu dimintanya harus 1 jam gini, makanya saya tanya siapa yang 1 jam kita ngomong itu. Tapi karena di situ seperti itu, kemudian sudah
sudah bagus. Saya apresiasi sama Bapak sama Mungkin itu sudah apa itu namanya. Tidak kita berbicara di depan orang banyak itu tidak mudah itu ya. Jadi ya sudah saya apakan lah, sudah saya apresiasi. Begitu kalau kita berbicara kepada orang banyak itu apalagi levelnya sama dengan kita itu paling enggak materi harus kita kuasai kan gitu. Nah, ini dari calon CGB memang seperti itu ya. Kalau masukan saya itu sudah tolong poin-poinnya kelompok-kelompoknya itu jelas. Kalau Bapak tadi terlalu melebar, terlalu diulang-ulang, kalau ini terlalu simpel karena mungkin dikejar Mas saya sudah dan sudah sore. Mungkin kalau bukunya tadi dari pagi mungkin tidak seperti ini. Mungkin kalau saya tapi sudah bagus. Kita dihapus dulu. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberi sarannya. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Jika ada, silakan. Oke, kita apa dulu? Explication yang terakhir. Oke, dengan clue-nya orang ketiga. Ingat ya, clue-nya orang ketiga. Saya orang pertama, Bu Widi orang ketiga. Orang ketiganya siapa? Bu Widi. Salah. Pertama saya. Oke. Hah? Saya. Salah. Ingat, clue-nya orang ketiga. Nah, oke. Saya orang pertama. Bu Karti orang kedua. Orang ketiganya siapa? Di luar kita berdua. Ya, salah juga. Oke. Saya ulang. Kata kuncinya orang ketiga. Saya orang pertama. Bu Ros orang kedua. Orang ketiga siapa? Siapa? Saya. Ingat kata kuncinya orang ketiga. Jangan jadi orang ketiga. Oke, ini ulangi ya. Bu Karti orang pertama. Bu Ros orang kedua. Orang ketiga siapa? Oke. Aneh dingin. Dingin, oke. Kata kuncinya kan clue-nya itu orang ketiga. Berarti Yen orang pertama, Bu Karti orang ketiga. Orang ketiga ya Yen. Kan sebutkan orang ketiga itu. Oke, tepuk tangan. Oke. Sebelum penutup nanti doa sama Pak Algizar, itu Yen memberi penguatan sedikit. Tadi sudah dikuatkan juga sama Bu Kepala Sekolah. Budaya positif itu tidak hanya di lingkungan sekolah, masyarakat, terutama itu di lingkungan keluarga kita sendiri. Baik terhadap anak-anak kita sendiri terhadap anak-anak terhadap kita. Itu yang utama sekali di keluarga kita. Jadi budaya positif ini tidak jauh dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal. Jadi menyeluruh yang perlu kita tingkatkan di setiap baik di sekolah maupun di kelas kita terutama. Mungkin itu sedikit penguatan tentang budaya positif ini. Kalau bisa, itu Bapak Guru hebat, mari kita bersama-sama membentuk keyakinan-keyakinan kelas kita supaya anak kita memiliki budaya-budaya positif di dalam kelas, tidak semau dia, seperti keluar masuk, seperti tidak menghargai temannya yang lain. Mari kita buat keyakinan kelas untuk menuju sekolah yang tergerak dan menggerakkan. Mari guru-guru hebat semuanya. Itulah tadi penyampaian materi dari Ibu Yendra Mayosa SPD. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Algizar SPDI. Kepada Bapak kami persilakan. Pada sedikit. Alhamdulillah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak yang sampaikan kepada Bapak Elizar, itulah penghujung acara pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu penutup. Apabila saya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penutup nanti doa sama Pak Albizar, itu ia memberi penguatan sedikit. Tadi sudah dikuatkan juga sama Bu Kepala Sekolah. Budaya positif itu tidak hanya di lingkungan sekolah, masyarakat, terutama itu di lingkungan keluarga kita sendiri. Baik terhadap anak-anak kita sendiri terhadap anak-anak terhadap kita. Itu yang utama sekali di keluarga kita. Jadi budaya positif ini tidak jauh dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal. Jadi menyeluruh yang perlu kita tingkatkan di setiap, baik di sekolah maupun di kelas kita terutama. Mungkin itu sedikit penguatan tentang budaya positif ini. Kalau bisa, itu Bapak Guru hebat, mari kita bersama-sama membentuk keyakinan-keyakinan kelas kita supaya anak kita memiliki budaya-budaya positif di dalam kelas, tidak semau dia, seperti keluar masuk, seperti tidak menghargai temannya yang lain. Mari kita buat keyakinan kelas untuk menuju sekolah yang tergerak dan menggerakkan. Mari guru-guru hebat semuanya. Dipimpin oleh Bapak Haji Albizar SPDI. Kepada Bapak kami persilakan. Pada hasil kecil, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matil mulki ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qina dhunubanna wa walidayna wa rahmna kama rabbayana saghira. Wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fil barri wal bahri wal alamin. Allahumma ja'alna khairan min kulli khair. Allahumma ja'alna barakatan min kulli barak. Allahumma ja'alna ni'matan min kulli ni'mah. Allahumma ja'alna salaman min kulli salam. Salamatan dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak yang sampaikan kepada Bapak Elizar, itulah penghujung acara pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu penutup. Apabila saya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Aduh, enak banget. Silakan yang sudah selesai boleh dikatakan ke depan. Ambil.
Lanjut dia. Foto enggak? Foto enggak? Foto ya?